Terbongkar. Rencana rahasia konser 8 dekade Rhoma Irama. April DA7 dapat panggung eksklusif. Bukan cuma tamu biasa. Panggung satelit khusus disiapkan buat April DA7 di konser 80 tahun Rhoma Irama. Apa isi rencana rahasia Golden Path sang maestro? Simak rinciannya. Laporan utama kami awali dari Pusat Kendali Soneta Group di Jakarta. Tempat di mana dinding kerahasiaan yang selama ini dijaga sangat ketat dilaporkan telah runtuh. Sebagai reporter yang memiliki akses ke lingkaran dalam industri hiburan, saya mendapati fakta bahwa sebuah dokumen perencanaan strategis yang bersifat rahasia terkait konser 8 dekade Rhoma Irama telah bocor ke publik. Dokumen yang dijuluki sebagai proyek Golden Path ini mengungkapkan detail yang sangat mengejutkan mengenai posisi April DA7 dalam gelaran kolosal tersebut. Poin pertama ini membongkar bahwa Rhoma Irama tidak hanya menempatkan April sebagai penyanyi pendamping biasa, melainkan telah merancang sebuah cetak biru pertunjukan yang sangat personal dan eksklusif bagi sang mutiara pantura. Kebocoran ini laksana ledakan roket yang mengguncang stabilitas informasi di kalangan promotor musik nasional, karena mengungkapkan bahwa sang Raja Dangdut telah menyiapkan karpet merah musikal yang belum pernah diberikan kepada artis manapun dalam sejarah konser soneta selama setengah abad terakhir. Investigasi jurnalisme kami mencatat bahwa dokumen tersebut mencakup detail aransemen khusus, urutan lagu, hingga spesifikasi teknis panggung satelit yang didedikasikan sepenuhnya untuk April, menandakan bahwa konser di Cirebon nanti bukan sekedar perayaan ulang tahun, melainkan sebuah proklamasi suksesi takhta seni yang dilakukan secara terencana dan sangat rahasia oleh sang maestro demi menjaga marwah musik dangdut bermartabat di tahun 2026. Poin kedua dalam laporan investigatif ini membedah secara teknis mengenai apa yang dimaksud dengan panggung eksklusif bagi April DA7. Berdasarkan penelusuran jurnalisme lapangan kami terhadap para vendor konstruksi panggung kasta tinggi, terbongkar bahwa konser 8 dekade ini akan menggunakan dua struktur panggung utama yang saling terhubung. Poin ini membongkar fakta bahwa April akan memiliki panggung satelit sendiri yang dirancang dengan sistem pencahayaan kinetik tercanggih, terpisah dari panggung utama soneta, namun berada dalam satu garis vertikal yang melambangkan hubungan guru dan murid. Panggung eksklusif ini memungkinkan April untuk melakukan pertunjukan solo dalam durasi yang cukup panjang sebelum akhirnya ditarik ke panggung utama untuk bersanding dengan Rhoma Irama. Investigasi kami menemukan bahwa rekayasa spasial ini adalah bentuk simbolisme dari penobatan April sebagai diva masa depan yang divalidasi langsung oleh sejarah. Reporter kami di lapangan melaporkan bahwa spesifikasi teknis untuk panggung April melibatkan teknologi visual 3D yang akan memproyeksikan perjalanan hidupnya dari Cirebon menuju puncak tahta hiburan nasional. Hal ini menegaskan bahwa panggung eksklusif tersebut adalah investasi reputasi yang sangat mahal dari Rhoma Irama untuk memastikan bahwa saat April tampil, ia berada dalam bingkai kemegahan yang setara dengan statusnya sebagai pewaris tunggal rasa dan ruh musik Melayu bermartabat di mata dunia internasional. Laporan ketiga kami membawa Anda pada dimensi kebijakan daerah yang melingkupi terbongkarnya rencana rahasia ini. Sebagai reporter yang memantau dinamika pemerintahan, saya mencatat adanya keterlibatan senyap dari Bupati Imron Rosidi dalam mendukung infrastruktur panggung eksklusif tersebut. Investigasi jurnalisme kami menemukan bahwa pemerintah daerah Cirebon telah mengetahui detail rencana rahasia ini sejak beberapa bulan lalu, namun memilih untuk menyimpannya rapat-rapat demi menjaga keamanan dan elemen kejutan. Poin ini membongkar bahwa Bupati Imron secara proaktif telah mengarahkan dinas-dinas terkait untuk menyiapkan area konser di Cirebon agar mampu mengakomodasi kebutuhan teknis panggung satelit April yang sangat masif. Dukungan dari pendopo kabupaten ini mencakup pengamanan perimeter tingkat tinggi dan penyediaan jalur logistik khusus bagi peralatan panggung kasta atas yang didatangkan dari luar negeri. Bupati Imron menyadari bahwa panggung eksklusif ini bukan hanya milik April, melainkan etalase bagi martabat Cirebon sebagai lumbung talenta berkelas dunia. Reporter kami mencatat bahwa sinergi rahasia antara pimpinan daerah dan sang maestro ini memberikan jaminan bahwa rencana kolosal ini memiliki landasan hukum dan keamanan yang sangat kokoh, menjadikan Cirebon sebagai tuan rumah yang paling siap dalam menyelenggarakan sejarah baru pertunjukan musik Indonesia yang paling ambisius di dekade ini. Poin keempat meninjau bagaimana rencana rahasia ini terbongkar melalui jejak digital para vendor teknologi audiovisual. Sebagai reporter yang meliput industri kreatif, saya menemukan fakta bahwa beberapa perusahaan teknologi pencahayaan kinetik dan sistem suara surround sound kelas stadion telah menandatangani kesepakatan kerahasiaan (NDA) yang sangat ketat terkait proyek April di Cirebon. Namun, investigasi kami berhasil mengendus adanya pesanan perangkat keras khusus yang hanya mencantumkan nama Rhoma Irama dan April DA7 sebagai profil utama produksi.
Poin ini membongkar bahwa panggung eksklusif April akan dilengkapi dengan sistem tata suara yang dirancang khusus untuk menangkap kemurnian vokal timbre Melayu April tanpa distorsi sedikit pun. Reporter kami di lapangan memantau bahwa tim teknis Soneta sangat perfeksionis dalam menguji setiap detail perangkat audio yang akan digunakan di panggung satelit tersebut. Terbongkarnya rincian teknologi ini menunjukkan bahwa skala produksi untuk panggung eksklusif April sebanding dengan standar konser diva internasional, membuktikan bahwa Rhoma Irama tidak main-main dalam memberikan fasilitas terbaik bagi anak didik emasnya. Penggunaan teknologi visual yang sinkron dengan gerakan April di panggung eksklusif ini diprediksi akan menjadi standar baru bagi industri pertunjukan musik di tahun 2026, menghapus sekat antara musik tradisional dan kemajuan teknologi digital dalam satu harmoni yang megah. Laporan kelima kami membedah isi dari materi lagu yang akan dibawakan di panggung eksklusif tersebut. Investigasi jurnalisme musik kami menemukan bahwa Rhoma Irama telah membongkar kembali brankas karya-karya lamanya untuk memilih beberapa lagu keramat yang belum pernah dirilis ulang untuk digubah kembali khusus bagi vokal April DA7. Poin ini membongkar bahwa aransemen musik untuk panggung eksklusif April dikerjakan secara tertutup oleh para musisi senior Soneta tanpa melibatkan label komersial luar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian rasa dan memastikan bahwa April membawakan lagu tersebut dengan standar pakem yang ditetapkan oleh sang maestro sendiri. Reporter kami mencatat adanya sesi latihan vokal intensif di mana April diajarkan teknik-teknik klasik yang sangat rumit yang hanya bisa keluar di bawah bimbingan langsung Rhoma Irama. Rencana rahasia ini membuktikan bahwa panggung eksklusif tersebut bukan sekedar tempat bernyanyi, melainkan sebuah laboratorium musikal, di mana April sedang dipersiapkan untuk membawa mandat besar sebagai pembawa pesan moral dalam setiap nada yang ia lantunkan. Terbongkarnya rincian aransemen ini membuat publik semakin penasaran karena mengindikasikan adanya transformasi musikalitas April yang akan jauh lebih dewasa, berwibawa, dan syarat akan nilai-nilai religiositas yang menjadi identitas utama dari perjuangan seni sang Raja Dangdut selama 8 dekade. Poin keenam laporan investigatif ini menelaah bagaimana terbongkarnya rencana panggung eksklusif April memberikan dampak psikologis yang luar biasa bagi para pelaku industri musik lainnya. Sebagai reporter yang memantau persaingan pasar hiburan, saya melihat adanya fenomena panic button di kalangan manajemen artis dan label pop papan atas. Poin ini membongkar fakta bahwa dominasi April yang didukung penuh oleh infrastruktur eksklusif Rhoma Irama telah mengancam posisi tawar artis-artis lain yang selama ini mendominasi tanggal lagu nasional. Investigasi kami mencatat bahwa banyak produser mulai melakukan kalkulasi ulang terhadap jadwal perilisan karya artis mereka agar tidak berbenturan dengan momentum konser 8 dekade ini. Keberhasilan April mendapatkan panggung eksklusif menunjukkan bahwa di tahun 2026, restu dari seorang maestro dan kualitas orisinal daerah jauh lebih berharga daripada skema pemasaran viral yang bersifat sementara. Reporter kami memantau diskusi di tingkat agensi yang mulai mengakui bahwa April DA7 telah menjadi VVIP of Dangdut yang sulit digoyahkan posisinya. Terbongkarnya rencana rahasia ini menjadi pesan keras bagi industri bahwa kualitas dan integritas adalah mata uang yang akan menguasai panggung hiburan masa depan, memaksa para kompetitor untuk kembali ke jalur latihan kualitas jika ingin tetap relevan di tengah kepungan kemegahan proyek kolosal Sang Raja dan Sang Mutiara Pantura. Laporan ketujuh kami meninjau taktik komunikasi yang dilakukan oleh tim manajemen di balik rencana rahasia ini. Sebagai reporter media digital, saya menemukan indikasi bahwa meskipun dokumen ini bocor, namun tim strategis Rhoma Irama justru memanfaatkan momentum tersebut sebagai amunisi promosi yang sangat efektif. Poin ini membongkar penggunaan taktik control click atau kebocoran yang terkendali untuk memicu perdebatan dan antisipasi di tingkat massa sebelum pengumuman resmi dilakukan. Investigasi jurnalisme kami mencatat bahwa sejak rencana panggung eksklusif ini terbongkar, tingkat pencarian terhadap nama April DA7 dan konser 8 dekade melonjak hingga 500% di berbagai mesin pencari dan platform media sosial. Tim komunikasi Rhoma Irama secara cerdas membiarkan spekulasi tumbuh liar untuk menciptakan event awareness yang sangat tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya iklan konvensional yang besar. Reporter kami memantau pergerakan algoritma yang menunjukkan bahwa publik sangat haus akan detail-detail dari rencana rahasia ini, menjadikan panggung eksklusif April sebagai topik paling hangat yang melintasi batas-batas demografi penonton.
Strategi ini membuktikan kematangan manajemen reputasi Rhoma Irama dalam mengelola isu, mengubah potensi krisis kerahasiaan menjadi energi dukungan massa yang luar biasa besar bagi kesuksesan konser di Cirebon nanti. Poin ke-8 laporan investigasi ini menyoroti tantangan logistik akibat prediksi membludaknya jumlah penonton yang ingin menyaksikan panggung eksklusif April secara langsung. Sebagai reporter lapangan, saya melihat adanya potensi tsunami massa yang akan memadati area sekitar panggung satelit di Cirebon. Poin ini membongkar bahwa panggung eksklusif April sengaja diletakkan di posisi yang memungkinkan interaksi lebih dekat dengan penonton, namun tetap dalam pengamanan yang sangat ketat. Investigasi jurnalisme kami menemukan bahwa ribuan penggemar dari berbagai luar daerah mulai melakukan koordinasi masif untuk hadir lebih awal demi mendapatkan posisi terbaik di depan panggung eksklusif tersebut. Bupati Imron Rosidi dikabarkan telah menyiapkan skenario evakuasi dan manajemen kerumunan yang sangat detail untuk mencegah insiden desak-desakan. Rencana rahasia panggung eksklusif ini telah menciptakan magnet yang sangat kuat, menarik minat tidak hanya dari pecinta dangdut, tetapi juga dari kalangan penikmat konser musik secara umum yang ingin melihat keajaiban teknologi dan suara April dalam satu bingkai pertunjukan. Reporter kami mencatat bahwa antusiasme ini adalah bukti fisik betapa rakyat sangat mencintai April, menjadikannya sebagai diva yang memiliki basis massa paling loyal dan militan di tahun 2026, yang siap membanjiri Cirebon demi menjadi saksi sejarah penobatan Sang Mutiara di panggung eksklusif pemberian Sang Raja Dangdut. Laporan ke-9 kami meninjau bagaimana para tokoh nasional dan budayawan menanggapi terbongkarnya rencana panggung eksklusif April ini. Investigasi jurnalisme kami mencatat adanya apresiasi yang mengalir dari para budayawan senior yang melihat langkah Rhoma Irama sebagai bentuk suksesi budaya yang sangat elegan dan sah. Poin ini membongkar bahwa panggung eksklusif tersebut dipandang sebagai simbol penyerahan mandat bagi April untuk membawa narasi dangdut bermartabat ke generasi berikutnya. Para tokoh melihat bahwa Rhoma Irama sedang membangun sebuah monumen hidup melalui profil April DA7. Reporter kami memantau diskusi di kalangan intelektual yang menyebut panggung eksklusif April sebagai bentuk keberanian seniman dalam menjaga integritas karyanya di tengah gempuran musik instan yang seringkali mengabaikan kedalaman filosofis. Terbongkarnya rencana rahasia ini semakin menguatkan status April di mata para pemimpin bangsa sebagai aset berharga yang harus dijaga dan didukung penuh. Dukungan dari berbagai tokoh nasional yang berencana hadir menunjukkan bahwa panggung eksklusif di Cirebon nanti telah menjadi peristiwa kenegaraan di bidang seni, di mana April DA7 akan secara resmi diakui sebagai lokomotif utama peradaban musik Nusantara yang beradab dan dihargai di tingkat dunia internasional. Laporan investigatif ini kami tutup dengan kesimpulan akhir yang sangat tajam, bahwa terbongkarnya rencana rahasia panggung eksklusif April DA7 dalam konser 8 dekade Rhoma Irama adalah proklamasi fajar baru kejayaan musik Indonesia di tahun 2026. Investigasi jurnalisme kami menegaskan bahwa setiap jengkal persiapan, mulai dari teknologi pencahayaan kinetik, aransemen lagu dari Branca Soneta, dukungan birokrasi Bupati Imron, hingga manajemen antusiasme massa, adalah kepingan puzzle yang membentuk sebuah mahakarya abadi yang akan dikenang sepanjang masa. Poin terakhir ini menegaskan bahwa publik sedang berada di ambang sebuah momen sejarah, di mana kualitas vokal murni bertemu dengan keberanian visi seorang legenda. Terbongkarnya rencana ini bukan melemahkan, justru semakin memperkuat narasi bahwa April DA7 adalah satu-satunya sosok yang paling layak mendapatkan panggung eksklusif di sisi sang maestro. Reporter kami mengakhiri laporan ini dengan satu keyakinan. Saat lampu panggung satelit itu menyala di Cirebon nanti, dan April DA7 melangkah keluar sendirian sebelum bersatu dengan Sang Raja Dangdut, dunia akan melihat lahirnya seorang diva sejati yang lahir dari ketulusan hati, dididik oleh tangan dingin sang legenda, dan didukung oleh cinta rakyat yang tak terbatas. Cirebon akan tercatat dalam sejarah sebagai tempat di mana rencana rahasia bertransformasi menjadi realitas agung yang menyatukan seluruh hati rakyat Indonesia dalam satu irama yang bermartabat.